Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma fasalli wa sallim shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammadin. sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang masalah najis-najis. Dan salah satu najis itu adalah bangkai. Betul? Nah, bangkai itu adalah kullu hayawanin alladzi la yudbahu bidabhin syar'iyyin. Yang disebut bangkai itu adalah semua binatang yang matinya tidak disembelih secara islami. Jadi kalau ada binatang seperti ayam, kambing dan sebagainya tidak disembelih secara islami, maka jadilah dia bangkai, tidak bisa dimakan lagi. Najis dan tidak bisa dimakan. Nah, kemarin kita juga membahas tentang masalah menyembelih, tata cara menyembelih, kaifiyatud dzabhi, tata cara menyembelih. Sudah kita bahas kemarin ya. Ada yang menyembelih, orang Islam syaratnya, cara menyembelih. Yang kedua, rukun yang kedua, cara menyembelih di leher. Yang ketiga, ada binatang yang disembelih. Ini binatangnya binatang halal dan hidup secara normal masih. Dan yang keempat, memakai alat, ya. Pakai alat, benda apapun boleh digunakan, asalkan syaratnya tajam, dari besi kah, dari batu kah, dari bambu, boleh semuanya. Kecuali yang tidak boleh tulang dan kuku. Nah, sekarang kita di bawah itu ya, keterangan. Sudah ketemu? Keterangan. Ada beberapa masalah binatang itu boleh dimakan tanpa disembelih. Nah, pada pertemuan yang lalu, binatang itu kan kalau tidak disembelih tidak boleh dimakan. Nah, ini ada beberapa permasalahan. Binatangnya itu sudah disembelih, tapi kita boleh memakannya. Binatangnya tidak disembelih, tapi kita boleh memakannya. Nah, apa saja itu? Kita lihat ya. Antara lain janin yang mati di dalam perut ibunya setelah ibunya disembelih, yakni induknya. Seperti umpama sapi atau kambing, ada orang beli sapi atau kambing betina yang sedang hamil, atau nggak tahu dia itu sedang hamil si kambing atau sapi tadi. Disembelih sapi tadi, setelah disembelih kemudian dibelah perutnya, ternyata dalam perutnya ada anaknya. Mamanya mati, induknya mati disembelih, anaknya juga mati dalam perut. Pertanyaannya, kalau mamanya jelas boleh dimakan, janin yang dalam perut mamahnya tadi mati. Nah, sekarang boleh gak dimakan anaknya itu? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena mamanya disembelih secara islami. Kalau dia masih hidup gimana? Pas dibelah perutnya, perut mamanya, ternyata anaknya masih hidup. Gimana? Ya, kalau kita mau biarkan dia hidup ya silakan. Tapi kalau kita mau makan, maka mesti disembelih lagi. Gitu ya. Baik, kemudian lanjutnya ya. Binatang yang mati dengan sebab berburu dengan binatang buruan seperti anjing atau macan atau gajah atau burung elang. Nah, itu. Jadi binatang buruan. Orang dulu berburu itu bisa menggunakan perantaraan anjing. Jadi kalau anjing itu bisa dibawa berburu, dan boleh memelihara anjing kalau anjing itu untuk berburu. Ya, atau untuk jaga kandang ayam, jaga kebun, itu boleh. Tapi kalau cuman iseng-iseng saja, hobi melihara anjing dalam rumah, tidak boleh. Siapa yang memelihara anjing dalam rumahnya, maka
setiap hari pemiliknya, yakni pemilik rumah tersebut akan berkurang pahalanya 2 kirot. Kirot itu adalah sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 kilo, 7 kilometer lebih panjangnya. Ya, dari sini, dari Masjid Nurul Yakin Gunung Tembak sampai ke Amburawang itu, sampai ke pondok kita, 7 kilo panjangnya gunung itu. Nah, bayangkan besarnya ke gunung. Nah, kemudian lebarnya ya mungkin ada 3 kilo atau 4 kilo, besar itu gunung. Setiap hari pemilik anjing itu akan berkurang pahalanya seberat 2 gunung Uhud. Apalagi kalau orang yang punya anjing sudah malas sholat, sudah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi. Kenapa? Karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Jadi malaikat tidak bakal masuk kalau rumah itu ada anjingnya, ada patung, ya, termasuk salib, termasuk apa lagi? Termasuk orang cemara, kemudian ada orang yang junub, belum mandi junub, itu malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah tadi. Nah, jadi bisa menggunakan anjing atau menggunakan macan, harimau. Orang melihara harimau. Kalau orang Abu Dhabi itu kan ya, orang Emirat Arab Abu Dhabi itu kan kaya-kaya. Peliharanya bukan lagi kucing, bukan lagi anjing, harimau, singa. Pernah lihat nggak? Saking kayanya itu. Kalau di YouTube itu siapa tuh yang orang Indonesia itu? Arsad ke siapa namanya? Alsad. Itu melihara anak harimau dia. Suka melihara itu. Nah, umpama dipelihara sudah besar, jinak tuh harimau. Jinak, dia kan kayak kucing. Nah, itu boleh. Kata majikannya, tangkap itu kijang. Harimaunya nangkong. Mati tadi, kijang tadi atau kelinci itu ditangkap sama harimau tadi. Atau menggunakan gajah. Gajah gimana? Punya taringnya? Enggak punya taring dia. Dia gading aja. Enggak punya kuku, jalannya lambat. Kita lihat lambat, tapi padahal larinya kenceng gitu. Nah, gajah tidak mempunyai untuk menerkam dan sebagainya, tapi dia punya kekuatan. Ada orang melihara gajah seperti orang di Thailand. Orang Thailand kan suka melihara gajah. Itu film si Ombak, tahu nama atau film Ombak? Dia punya gajah itu. Dia melihara gajah banyak. Jadi gajahnya jinak-jinak, kata majikannya, itu tangkap tuh kijang. Gajah ngepung kijang tadi. Nah, dikepung sama gajah, kemudian ditendang-tendang, tungtang sama si gajah tadi. Atau pas lari didudukinya, di jangan orang Banjar dihinyiknya, tahu dihinyik? Tahu Gus dihinyik Gus? Dipenyet sama gajah, robak, mati dia. Maka binatang yang diburu dengan gajah tadi hukumnya halal untuk dimakan. Atau dengan burung elang. Burung elang, orang punya burung elang, taruh dia. Makanya dia pakai harus ada alatnya, kalau enggak luka yang punya burung elang tadi. Sini dia udah. Itu burung elang itu beratnya, bisa 10-15 kilo itu berat burung elang. Nah, yang besar itu, kalau dia buka sayapnya bisa sampai 1 meter begini besarnya. Mungkin 5 kiloan ada itu beratnya burung elang itu. Nah, kukunya tajam. Tangkap itu. Dia bisa nangkap kancil, bisa nangkap apa begitu. Ikan mah halal jelas sudah dimakan ya. Ini binatang buruan ya. Matilah binatang tadi ditangkap sama burung elang tadi. Maka binatang buruan tadi boleh dimakan. Tapi nanti ada syaratnya, kita akan sebutkan syaratnya di belakang itu. Jadi kalau ada yang punya binatang buruan ya, seperti binatang anjing kah atau apa itu, syaratnya nanti ada itu. Ya, syarat untuk bisa dijadikan binatang buruan. Ya. Nah, kalau seandainya anjing, tadi kembali ke anjingnya, anjing dia berburu ya, yang majikannya ini punya anjing 2, 3 atau 5 ekor itu, tangkap sana. Dia nangkap kijang, digigit sama anjing tadi. Kalau masih hidup kijangnya sembelih, tapi kalau dia mati nggak apa-apa. Tapi bekas gigitannya tadi
itu dipotong, umpama dia gigit di lehernya kencang tadi dipotong, kemudian kasihkan ke anjing. Paham kira-kira? Nah, seperti itu. Lanjutnya, dan binatang yang mati dengan sebab dipanah. Memanah itu sunnah hukumnya. Abu itu kepingin mengadakan program di pondok itu memanah. Mana Gus? Sunnah belajar memanah itu. Ada 3 ketangkasan yang disunahkan belajar. Pertama adalah berenang. Makanya Abu ya nanti kita bikin kolam renang di pondok ya. Setelah selesai kerjaan yang ada, nanti bikin kolam renang. Jadi berenangnya enggak usah jauh-jauh. Berenang itu sunnah belajar. Tapi kalau sebelum berenang nanti kamu kencing dulu. Jangan kencing di kolam renang. Nah, gatalan nanti. Ya. Mandi dulu baru berenang. Kalau enggak bersih, enggak boleh masuk kolam renang. Nah, berenang, kemudian main kuda. Belajar naik kuda itu sunnah. Belajar naik kuda sunnah. Ya, kalau sekarang ya naik kendaraan lah ya. Kenapa naik kuda? Karena nanti di akhir zaman itu terjadi perang dunia ketiga itu nanti. Itu tidak ada lagi mobil, pesawat, tidak ada, habis semuanya. Kembali seperti sedia kala zaman dulu. Jadi orang berperang nanti pakai kuda, pakai kendaraan binatang, gajah dan sebagainya. Itu nanti di akhir zaman ketika Dajjal keluar, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun, nah baru ada perang seperti itu. Kalau sekarang nggak ada. Ya sekarang ya belajar naik motor, boleh. Tapi niat belajar motor, belajar naik motor, belajar naik mobil untuk dakwah. Jangan belajar motor, nanti apa? Nggak ke masjid, malah jalan-jalan ke Malawai, malah jalan-jalan ke pantai Manggar situ nongkrong. Ini nggak dapat pahala niatnya salah. Makanya kan Abu ya bilang tuh HP motor. Penyakit itu anak santri itu. Kalau sudah bisa main HP, main motor, penyakit itu. Ya, virus. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Memanah. Pesantren biasanya pada yang lain tuh pesantren itu ada yang belajar memanah. Ya, belajar. Kalau di Temboro, di tempatnya Ustadz Daud itu, ya, di pondoknya itu belajar memanah, belajar naik kuda, berenang sudah 3 itu diajarkan. Nah, Abuya dulu masih kecil nggak bisa berenang. Belajar berenang di mana? Sering gotong royong di Al-Banjari dulu. Di sungainya itu kan ada sungai itu. Belajar bersihkan sabat-sabat, bersihkan sungai sambil berenang. Belajar berenang. Tahu-tahu bisa berenang. Pertama gayanya gaya batu, tuh muncul. Akhirnya pelan bisa. Nah, itu. Belajar berenang. Sunnah belajar berenang. Nah, jadi memanah tadi. Ada orang memanah nangkap burung. Tertancap panah tadi di leher burung. Mati burungnya. Boleh dimakan? Boleh, tapi nanti ada syaratnya. Kita akan bahas nanti syarat-syarat memanah itu. Fahim tuh? Baik. Bisa. Nah, jadi contoh-contoh itu yang kita sebutkan adalah binatang yang boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Nah, baiklah ya, kita lanjut. Tetapi binatang yang digunakan untuk berburu itu wajib ada 4 syarat. Sempurnakan syarat ini. Ya, yang punya peliharaan punya anjing berburu, ada punya burung elang untuk dijadikan binatang berburu, lengkapi syarat ini. Kalau seandainya syarat ini enggak lengkap, maka binatang berburu tadi menangkap buruannya itu enggak halal dimakan. Kalau tidak sempurna syarat ini. 1. Apabila tuannya menyuruh untuk menyerang
binatang itu langsung menyerang. Binatang itu langsung menyerang. Umpama ada seseorang punya binatang anjing. Kata tuannya, siapa namanya? Sama umpamanya Herli. Zaman dulu kan ada namanya Herli, kuk kemari. Zaman dulu ada lagunya. Ya, Eli kayak Herli itu. Eli ya. Eli, kejar sana. Langsung dia lari. Tapi kalau disuruh Eli, kejar. Jalan. Berarti ini tidak nurut ini. Tidak nurut. Binatang seperti ini nggak bagus. Harus nurut. Apabila disuruh sama tuannya untuk nyerang. Tapi kalau disuruh serang, malas dia. Berarti ini binatangnya nggak nurut, nggak bisa diajak kompromi. Itu gagal itu. Gagal produk binatang itu nggak bisa dijadikan binatang buruan. Atau burung elang atau macan, terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tuannya menyuruh untuk berhenti, binatang itu langsung berhenti. Jadi kalau dia nyerang musuhnya, anjing belima, dia menyerang kijang, kijangnya sudah lemas badannya, sudah nggak bisa lagi berdaya. Kata tuannya stop, maka anjing tadi diam dia. Kalau dia nurut, tuannya nyuruh berhenti, dia nurut, maka dua syarat sudah sempurna, dua syarat sudah terpenuhi. Tapi kalau majikannya bilang berhenti, masih dia berhenti, masih aja, dan nurut sama majikannya, maka binatang buruan ini, yakni anjing tadi, tidak bisa dijadikan binatang buruan. Kenapa? Karena tidak nurut. Nah itu tuh. Yang ketiga, binatang yang digunakan untuk berburu itu, dia tidak pernah memakan mangsanya, walaupun hanya sedikit sebelum atau sesudah selesai berburu. Jadi dia binatang buruan ini seperti anjing, mama. Ketika disuruh serang sana, serang. Ya kan anjing duluan tuh, majikannya biasanya belakangan tuh. Nah, ketika pas majikannya datang, matilah kijang tadi. Dilihat sama majikannya sudah rongkang-rongkang. Sudah tahu rongkang? Badannya sudah bolong-bolong si kijang ini. Anjingnya lagi makan, nyam. Ini apa nih? Berarti anjing ini tidak nurut. Tidak amanah ini. Disuruh nyerang, malah menyimpang, suruh makan. Nah, ini kan nggak amanah namanya. Nah, makanya kata ulama, ada binatang anjing itu, ada satu sifat binatang yang baik dalam binatang anjing itu. Apa itu? Binatang anjing itu adalah binatang yang paling menurut dengan majikannya. Makanya paling gampang mendidik anjing daripada kucing. Kalau kucing itu manja, kucing manja, ya. Tapi kalau anjing dia nurut. Dia nurut sama majikannya. Itu salah satu kata ulama. Salah satu sifat anjing yang baik itu adalah dia penurut dengan orang yang menjadi majikannya. Nah, kita begitu juga. Kita ini harus nurut sama Allah Ta'ala, nurut sama Nabi, nurut sama ulama, nurut sama guru, nurut sama orang tua. Selama itu tidak, ya, kita nurut sama orang tua atau sama guru, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau bermaksiat kepada Allah, jangan diturutin. Ya. La ta'ata li makhluqin li maksiati rabbih. Tidak ada taat kepada manusia yang taat itu bisa melanggar perintah Allah. Jadi kalau seandainya ada orang tua, katanya, kata anak-anaknya saya mau sekolah pondok, kata orang tuanya jangan usah sekolah pondok, kamu sekolah umum aja. Sekolah pondok itu nanti kamu sholat, apain sholat terus, katanya. Di umum aja, dan sholat nggak apa-apa. Ini orang tua salah ini, ngajarin anaknya tidak sholat. Atau anak perempuannya mau pakai jilbab, mamanya suruh lepas jilbab itu. Apa itu jilbab tuh? Jilbab kampungan itu. Apa ini diturutin? Oh, tidak boleh. Perintah Allah lebih
ditaati daripada perintah makhluk yang untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh ditaati kalau itu bentuk maksiat kepada Allah. Nah, jadi binatang anjing tadi ini atau macan atau gajah atau burung tadi, dia tidak pernah memangsa mangsanya, baik sebelum atau sedang atau sesudah mati mangsanya tadi. Tapi kalau rongkang-rongkang, ya bolong-bolong dimakan sama buruannya ini, ya binatang buruannya ini, maka ini binatang buruan seperti anjing, macan dan sebagainya itu gagal produk. Karena kenapa? Tidak amanah, tidak bisa dijadikan hewan buruan dulu. Jadi harus dilatih itu. Baik. Yang keempat. 3 syarat pertama tadi sudah diuji coba keberhasilannya dengan berulang-ulang kali. Sekira-kiranya binatang itu tidak liar kembali, yakni dia jinak selama-lamanya. Begitu, dites dulu. Kalau sekali, mungkin karena perutnya kenyang. Coba kalau seandainya dalam keadaan perut lapar tuh anjing, serang, nurut gak dia dalam keadaan perut lapar? Dalam keadaan dia kenyang, dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia standar saja, masih nurut gak dengan majikannya? Kalau dia nurut, berhasil nih anjing. Dan bukan sekali. Kalau sekali itu jangan dimakan dulu. Binatang buruan tuh baru dilepas nih anjing, kejar, mati binatangnya, jangan dimakan dulu. Ya, kenapa? Ini belum terbukti. Jadi sudah teruji beberapa kali. Kalau seandainya dipastikan sama orang yang ahli bahwa anjing ini sudah jinak, disitulah baru berhasil untuk dijadikan binatang buruan. Nah, begitu juga seorang guru, seorang ulama itu terkadang dia ngetes muridnya. Kuat apa enggak tuh murid? Kalau enggak kuat, kata gurunya, sudah, memang kamu udah cocok sebagai muridku. Ada orang datang kepada guru. Tak, guru, assalamualaikum, salam, mau apa? Mau belajar guru. Mau belajar kamu? Oh, kata gurunya, besok datang ya. Hari ini belum bisa lagi aja. Kamu besok datang lagi jam 6 subuh atau sebelum subuh kamu sudah di sini. Sebelum subuh datang murid tadi. Buka pintu, tak, assalamualaikum, salam. Ada apa? Siapa di luar? Si fulan. Ada apa? Mau belajar guru. Kemarin guru nyuruh saya jam sekian, jam 4 datang. Oh iya pas. Tapi kayaknya belum bisa lagi ngajar. Besok kamu datang lagi ya, jam 4. Jangan lewat dari jam 4. Jam 4 sudah di sini. Baik guru. Dicoba lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Guru ini cuma kepengen tahu murid ini lulus ujian enggak ini, cobaannya. Enggak perlu belajar baca kitab. Orang zaman dulu tuh ngetesnya itu bukan baca kitab. Kalau zaman sekarang kan ngetesnya baca Quran, baca kitab. Enggak, zaman dulu enggak ngetesnya enggak gitu. Ngetesnya mentalnya, yang dites tuh mental. Kuat ya. Sama juga nanti orang kerja di kantoran tuh begitu tuh. Orang kerja di kantoran tuh terkadang yang dicari itu pertama mental dulu. Mentalnya mental baja. Terkadang di kantor itu nanti, oh ya sudah, ya berkasmu saya terima. Ini formalitas saja, ijazah apa formalitas. Nanti silakan itu ya, silakan tunggu di ruangan situ. Nanti terkadang di ruangan itu dicoba di situ. Mungkin ada kue, ada remote, TV atau apa. Yang ini katanya kamu duduk saja, jangan ngerjakan apa-apa, cuma duduk. Jangan ngerjakan apa-apa, cuma duduk saja. Nanti tunggu bos datang. Nah, nanti duduk di ruangan itu. Mungkin ada teh, ada kopi. Kan disuruh untuk cuma duduk, jangan ngerjakan apa-apa. Waktu duduk di ruangan itu ternyata dia lihat kopi, dia bikin kopi, dia nonton TV dan sebagainya. Ini gak amanah ini orangnya. Gak amanah. Keluar sudah. Oh iya, maaf ya, kamu gagal hari ini. Gagal. Sudah keluar. Oh saya sudah ada pengalaman kerja. Oh ya, kami tidak menilai itu. Yang dinilai apa tadi? Mental amanahnya. Itu hati-hati itu. Makanya penting sekali orang jujur itu penting. Nah,
Apa yang dibilang A, jangan B, apalagi Z. A sudah. Jangan nambah, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu orang melatih mental itu seperti itu. Nah, guru-guru tosok seperti itu. Datang lagi besok ya jam 4. Datang lagi ya besok. Udah belajar, cuma nunggu mentalnya saja. Sampai betul-betul ini murid kuat sudah, kata gurunya, baru belajar. Baru belajar, duduk sama guru sini. Belajarnya nggak banyak-banyak, paling-paling baca kata guru. Baca. Terkadang gurunya tidur. Gurunya tidur, muridnya suruh baca, jangan berhenti ya, baca terus. Gurunya sambil tidur sambil dengarkan itu. Terkadang tertidur, gurunya ngorok. Bangun gurunya, sudah selesai kah? Sudah guru. Nah, sudah, cukup. Baca doa, sudah, pulang. Kenapa? Dia kepingin tahu, gurunya kepingin tahu bagaimana hati murid ini dengan gurunya. Ada greteknya dengan gurunya itu. Kalau ada sedikit gretek, apa ini guru ini begini. Nah, ini murid gagal nih. Murid nggak bakalan sukses dia, nggak bakalan dapat berkah. Belajar itu mungkin sedikit saja. Terkadang belajar itu cuma 1 kitab, 2 kitab. Tapi dengan 1 kitab tadi, dasarnya saja dia bisa membuka kitab yang besar. Dia bisa membaca kitab yang lebih besar daripada yang dulu dia belajar. Kenapa? Barakah tadi. Itu yang disebut namanya futuh. Terbuka mata hati. Dan kamu tidak bisa mendapatkan itu kecuali memang betul-betul orang nuntut ilmu itu seperti orang mati. Kalau masih ada gretek dalam hati. Ingatin tuh, nuntut ilmu tuh, nuntut di pesantren, belajar di pondok tidak sama dengan belajar di umum tuh. Sedikit gretek sama hati dengan guru, sudah gagal. Kalau enggak taubat dan minta maaf, gagal total itu nanti. Nah, itu jangan main-main. Karena belajar itu terkadang sedikit tapi berkahnya yang banyak. Nah, itu ya. Jadi diuji berulang kali sampai betul-betul anjing tadi sukses, acan tadi sukses, gajah tadi sukses, burung elang tadi sukses. Kalau dia sudah sukses, sudah berhasil, sudah bisa dilepas sama majikannya. Buru sana, nangkap. Terkadang majikannya nanti cuma burunya, sana tangkap sana, mati binatang buruannya. Kata majikannya, malah sudah makan. Kamu aja makan, mana? Baru anjingnya makan tadi. Nah, seperti itu tuh. Ala kulli hal ya. Fahim tuh? Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjutnya. Hukum binatang-binatang. Di masa hidupnya. Semua suci. Kecuali anjing dan babi. Dan juga anak-anak dari salah satu keduanya. Seperti anjing kawin dengan babi, atau anjing dan babi kawin dengan kambing. Kalau jadi anak, maka anaknya itu dihukumkan najis mughalladhah. Ini pembahasan lain lagi. Binatang pada umumnya di masa hidup, kita bicara di masa hidup. Di masa hidupnya itu semua binatang itu suci. Artinya kalau kita pegang badannya dia, bulunya dia, kulitnya dia, maka tangan kita ini tidak bernajis selama permukaan kulitnya, permukaan bulunya itu tidak mengandung najis. Ada orang pelihara ular, ularnya bersih. Mana ular mugus kemarin? Mati siapa? Dibunuh. Bahaya. Emang kamu sering nangkap ular di tempatmu sana? Ular apa ditangkap di Trans sana? Bukan ular kobra. Bahaya. Ular kobra ditangkap. Jadi apa tadi? Ada orang melihara ular, permukaan kulitnya bersih. Ada orang punya ular yang kayak batang paha ini, dimandiinnya ular tadi, dibersihkannya, badannya dipegang sama orang tadi, kulitnya dipegang, najis nggak tangannya orang ini? Kenapa? Karena binatangnya
hidup dan permukaan kulitnya suci, artinya tidak ada najis, dipegang tidak apa-apa. Atau orang sholat di badannya dililitkan ular, Allah sholatnya, ularnya bersih, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau ularnya tercebur ke dalam najis, lalu dia lilit di badannya, najis lah badan orang tadi. Kenapa? Karena permukaan kulit tadi, permukaan kulitnya ular tadi najis. Begitu juga binatang yang berbulu. Binatang yang berbulu kan seperti kucing, seperti apa lagi? Seperti sapi. Baik itu binatang yang bisa dimakan, kambing, sapi, onta, atau yang tidak bisa dimakan seperti kucing, apalagi tikus, apalagi kodok, ya, tupai, itu nggak bisa dimakan. Selama bulunya suci, tidak najis, maka nggak apa-apa. Ada orang punya kambing, kambingnya dimandiin, ya. Bentar lagi hari raya kurban ini. Kalau di hari kurban ini nanti di Jawa Barat tuh kambing itu dimandiin, ya, bulunya itu dibikin di salon, dihias-hias. Oh, bulunya mantap, dikasih kacamata, dikasih kupiah sama bolang, dikasih cermin sama sisir digantungkan di lehernya. Kenapa? Katanya seperti Nabi Ismail katanya. Itu mah berlebihan, ya. Jadi boleh saja dimandiin, bersihkan sabunnya. Sebelum dipotong dibersihkan dulu kulitnya sapi tadi, kulitnya kambing tadi, bulunya maksudnya, badannya. Boleh, boleh. Nah, kalau dia bersih bulunya, lalu dipegang sama orang tadi, saya punya kambing, dia pegang bulu kambing, kambingnya bersih, maka tangannya tidak bernajis, alias boleh dibawa ke dalam sholat. Tapi kalau kambingnya tidak dimandiin, masuk di kandang, bahira di situ, makan di situ, bekamih di situ. Sekali keluar bau kambing, badannya penuh dengan kotoran kambing, dipegang sama orang, najis nggak tangan orang ini? Najis. Kenapa? Karena bulunya kambing ada najisnya. Begitu juga sapi, begitu juga yang lainnya. Paham kira-kira? Itu binatang yang bisa dimakan atau binatang yang tidak bisa dimakan, seperti umpama kucing. Jadi kucing nggak apa-apa selama bulunya nempel di badannya. Tapi kalau dia sudah lepas di sejadah, hukumnya bulu tadi najis. Jadi hati-hati yang melihara kucing itu, ya. Kalau ada yang punya kucing, kucing dia hidup suci, kita pegang badannya, bulunya tidak najis, asalkan bulunya masih menempel di badannya. Tapi kalau sudah lepas bulu kucing tadi, nempel di sejadah, ditikar, ditilam, najis itu. Ambil bulunya, buang keluar, ya, cuci tangan kita. Fahim tuh? Nah, itu ya. Nah, kecuali anjing dan babi serta keturunannya. Kalau anjing dan babi ini tidak bisa diapa-apain. Masa hidupnya najis, ketika matinya juga najis, nggak bisa diapa-apain. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari ujung bulunya sampai ke dalam tulang sumsumnya, darahnya, maninya, kencingnya, tinjanya, air matanya, liurnya, tulangnya, sumsumnya, apalagi sebutin aja. Susunya, air susunya, semuanya najis, tidak bisa diapa-apain lagi. Anjing dan babi, juga keturunannya. Apa keturunannya? Anjing kawin sama anjing, bapak, mama, anak anjing, najis nggak semuanya? Mughaladhah, najis mughaladhah. Atau blasteran, ya, mamanya anjing, bapaknya babi umpama, keluar separuh anjing separuh babi umpama, najis nggak? Najis mughaladhah. Atau anjing najis mughaladhah kawin sama binatang yang suci, anjing kawin sama kambing, di cloning, ya, di cloning apa istilahnya itu? Silang. Binatang betinanya kambing, jantannya anjing umpama. Lalu hamillah si kambing tadi, lahirlah si kambing tadi, melahirkan anak, walaupun anaknya seperti kambing, apalagi seperti anjing, maka anaknya si kambing itu najis mughaladhah, nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena anak kambing itu dihasilkan dari air maninya si anjing. Kenapa? Karena anjing babi dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari ujung bulu sampai ke dalam tulang sumsumnya, semuanya adalah najis mughaladhah. Baik, nanti kita sambung lagi, ya. Itu binatang hidup. Bagaimana dengan binatang yang mati? Najis atau tidak? Kita lihat nanti.
Insya Allah. cukup dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaudika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farjiha ilaina kullama nahtad ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.